Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami kelompok 7 ingin membahas materi terkait laporan keuangan perusahaan dagang. Baik, Mas. Perkenalkan anggota kami kelompok 7 yang pertama Nanda Novita Anggraini, NPM 39, nomor 2 Afriza Bagus Oka Olinuha, NPM 40, nomor 3 Zulaina Rahmawati, NPM 46, nomor 4, Yulvia Selvi Damayanti, NPM 65. Yang kelima, Anggaita Zakim, NPM 67. Laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah dokumen yang merangkum informasi keuangan suatu entitas perusahaan dalam periode tertentu. Fungsinya adalah untuk menilai kinerja bisnis dan menentukan kondisi keuangannya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama disusun secara berkala dalam tanda kurung bulanan, triwulan, dan tahunan. Yang kedua mengikuti standar akuntansi, misal PSAK di Indonesia. Yang ketiga bersifat objektif dan dapat diaudit. Next, Mas. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang relevan tentang aset, kewajiban, dan modal. Yang kedua, menjelaskan kinerja laba rugi perusahaan. Menjadi dasar pengambilan keputusan untuk pemilik dan manajemen, investor, dan kreditur. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada materi komponen utama laporan keuangan. Yang berurutan itu ada 4. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu pendapatan dan sebelum untuk sesuatu periode waktu tertentu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Yang bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami rugi dalam periode tersebut. Untuk yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Perubahan laporan ekuitas tersendiri terjadi selama periode atau waktu tertentu seperti 1 tahun maupun 1 bulan tertentu. Untuk yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu berupa daftar aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu, biasanya pada tanggal terakhir dari bulan maupun tahun tertentu. Untuk yang terakhir ada laporan arus kas. Laporan arus kas itu dari penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu seperti 1 tahun maupun 1 bulan. Dan tersebut dapat digunakan untuk menilai likuiditas dan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Next, Mas. Untuk yang materi selanjutnya ada laporan perubahan modal ataupun ekuitas pemilik. Laporan perubahan modal adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan saldo modal maupun ekuitas suatu perusahaan selama periode tertentu. Untuk yang kedua ada laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik itu menunjukkan perusahaan dalam ekuitas pemilik selama periode tertentu, selama mencakup investasi, awal laba, laba bersih, investasi tambahan, dan penarikan oleh pemilik. Dan di samping itu adalah contoh gambar untuk laporan perubahan ekuitas atau modal dari awal pada 1 Januari sebesar Rp153.800.000 menjadi Rp211.200.000 pada bulan Desember adalah setelah terjadi beberapa perubahan selama seperti laba bersih, tahunan, berjalan, penarikan, dan kenaikan ekuitas produk. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu komponen laporan ekuitas pemilik. Komponen-komponen penting dalam laporan ekuitas pemilik
terdapat yang pertama modal awal, nilai ekuitas pada awal periode akuntansi. Ini adalah jumlah modal yang dimiliki pemilik pada awal periode akuntansi. Misalnya pada tanggal 1 Januari, modal awal bisa berasal dari hasil usaha sebelumnya atau dari investasi yang pernah ditanamkan sebelumnya. Selanjutnya yang kedua yaitu laba bersih. Laba yang diperoleh selama periode tersebut dari laporan laba rugi merupakan keuntungan bersih yang diperoleh usaha selama periode berjalan. Setelah dikurangi semua biaya seperti gaji, sewa, listrik, dan lain-lain, laba ini diambil dari laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu investasi tambahan, modal tambahan yang diinvestasikan oleh pemilik. Kadang pemilik menambah lagi modal ke dalam usaha, misalnya dengan menyetor uang tambahan. Jumlah ini disebut investasi tambahan dan akan menambah ekuitas pemilik. Selanjutnya, yang keempat yaitu penarikan oleh pemilik. Penarikan modal oleh pemilik untuk keperluan pribadi adalah dana yang diambil pemilik dari usaha untuk keperluan pribadi. Ini mengurangi modal karena dana tersebut keluar dari usaha. Yang terakhir yaitu modal akhir, ekuitas pada akhir periode setelah penyesuaian. Ini adalah hasil akhir dari perubahan-perubahan modal selama periode akuntansi. Kesimpulannya yaitu laporan ekuitas pemilik membantu menunjukkan seberapa besar nilai kepemilikan dalam usaha pada akhir periode, serta faktor apa saja yang menyebabkan naik atau turun. Ini penting bagi pemilik untuk mengetahui posisi keuangannya dalam usaha. Terima kasih. Selanjutnya ada laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Laporan laba rugi bentuk tidak langsung menyajikan informasi keuangan secara bertahap, dari pendapatan kotor hingga laba bersih. Laporan ini memisahkan antara pendapatan, beban penjualan, beban administrasi, dan pendapatan atau beban lain. Komponen laporan laba rugi tidak langsung. Yang pertama, penjualan atau sales adalah total yang dibebankan pada pelanggan atau barang terjual, baik penjualan kas maupun kredit. Selanjutnya ada diskon penjualan, sales diskon, diberikan oleh penjualan pada pelanggan untuk pembayaran lebih awal atas penjualan secara kredit. Selanjutnya ada penjualan bersih atau net sales dihitung dengan mengurangkan jumlah return dan potongan penjualan serta diskon penjualan dari angka penjualan. Selanjutnya ada harga pokok penjualan atau harga pokok barang yang terjual adalah biaya barang yang telah terjual ke pelanggan. Next. Masih di komponen laba rugi tidak langsung. Selanjutnya ada laba kotor, dihitung dengan mengurangkan harga pokok penjualan dari penjualan bersih. Selanjutnya ada laba dari kegiatan operasi, dihitung dengan mengurangkan beban operasi dari laba kotor. Selanjutnya ada beban administrasi, adalah gaji karyawan, penyusutan peralatan kantor, dan beban-beban habis pakai yang digunakan. Selanjutnya ada pendapatan dan beban lainnya, termasuk pendapatan dari bunga, sewa, dan laba dari penjualan aset tetap. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, yang selanjutnya ada laporan laba rugi bentuk langsung. Laba rugi bentuk langsung atau single step income statement adalah laporan keuangan yang langsung mengurangkan seluruh beban dari seluruh pendapatan untuk mendapatkan laba bersih, tanpa memisahkan beban usaha dan beban non-usaha. Dengan struktur pendapatan, penjualan bersih